Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Jungle. SAIC GM Wuling telah resmi meluncurkan Wuling E100 baru. Sebuah kendaraan listrik dengan jarak tempuh lebih 200 km dan berbagai peningkatan fungsional. Disebut juga dengan Baojun E100 di negara asalnya. Awalnya city car ini hanya ditawarkan di daerah otonomi Guangxi-Zhuang. E100 baru sekarang tersedia di Guangdong, Shandong, dan beberapa daerah di Cina. Berikut ini kami akan mereview dari Wuling E100. Sebelum kami lanjutkan, mohon diklik subscribe beserta loncengnya supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami. Serta follow juga sosial media kami di Instagram di oblitz.igt. Didefinisikan sebagai mobil kedua untuk keluarga perkotaan, yang mengindikasikan bahwa Baojun memang tidak ingin menjadi mobil untuk keluarga, tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan sekunder seperti ketika berpergian berdua bersama pasangan. Lalu apa yang bisa diberikan oleh mobil listrik dari Wuling ini? Dimulai dari eksterior. Jika melihat desain mungil yang diberikan Wuling untuk model ini, maka tak salah jika kita melihat adanya kesamaan eksterior Wuling E100 2018 dengan 4O yang diluncurkan oleh Smart, perusahaan anakan Daimler yang telah lebih dulu mempopulerkan kendaraan mungil dua penumpang. Dengan desain yang penuh warna-warni dan ceria, E100 sepertinya menyasar generasi milenial dengan kebutuhan kendaraan kecil, minimalis untuk berkendara di dalam kota. Desain kotak bisa dilihat ketika dilihat dari eksterior depan Wuling E100, yang sekilas hampir sama dengan Smart Volvo. Lampu depan di samping disandingkan dengan grill tipis untuk mengalirkan udara ke dalam mobil dengan desain logo kepala kuda khas Baojun E100 yang sudah dipersiapkan dengan fog lamp yang terletak pada bagian bawah front end. Mini dan mungil tentu saja dengan satu baris kursi untuk pengemudi dan satu penumpang yang membuat mobil ini tidak terlalu panjang ke belakang jika dilihat dari eksterior samping Wuling E100. Terbilang menyusahkan apalagi jika Anda ingin membawa banyak bawaan yang banyak. Desain yang kecil memudahkan pengendara ketika mencari lahan parkir terlebih di daerah perkotaan. Beralih ke eksterior bagian belakang, sama seperti keseluruhan desain eksterior E100. Desain minimalis terlihat pada bagian belakang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, E100 hanya memberikan sedikit ruang bagasi, tetapi eksterior belakang Wuling E100 mendapatkan pintu belakang yang bisa dibuka. Masuk ke dalam interior, seperti yang terlihat pada bagian luar interior Wuling E100 terlihat sangat sederhana dan tanpa ada fitur-fitur aneh yang dibawa selama perjalanan mengikuti konsep 4O.
Beberapa fitur dalam E100 hanya dikhususkan untuk sistem infotainment standar dan sistem keselamatan ketika berkendara. E100 tidak lagi memperlihatkan shifter yang hilang dari interior, diganti dengan tombol yang terletak di antara kursi dashboard. Pengemudi memiliki layar kecil dengan fungsi-fungsi vital. Tersedia layar sentuh 7 inci dan WiFi yang berpusat di dashboard Wuling E100. Pengguna E100 masih dapat menikmati hiburan selama mengemudi dan tetap fokus pada saat berkendara di jalanan. Untuk kursi dan bagasi, mengingat ukuran EV yang agak sopan, kursi Wuling E100 dapat menampung hingga 2 orang dewasa dengan cukup nyaman. Inilah yang menyebabkan Wuling hanya menginginkan E100 untuk menjadi kendaraan sekunder pada perjalanan di dalam kota. E100 juga memiliki suspensi roda depan independen serta suspensi belakang single arm. Daftar fitur keselamatan yang diberikan Wuling untuk X100 juga mengesankan, mencakup rem anti-lock dengan distribusi daya rem elektronik, power steering elektrik, rem parkir elektrik, sensor parkir, sistem peringatan pejalan kaki untuk mengoptimalkan penggunaannya di dalam kota, dan kunci ISOFIX untuk kursi keselamatan anak. Kendaraan listrik seperti E100 dilihat dari jangkauannya. Dengan sistem operasi Wuling E100 yang sudah mendapatkan motor listrik, jangkauan telah ditingkatkan dari 155 km hingga 200 km. Namun rentan ini merupakan skenario kasus terbaik yang realistik. Dengan baterai baru, pengemudi kemungkinan dapat mengharapkan jarak tempuh 150 km. Untuk kinerja di jalan, motor listrik E100 dapat menghasilkan 100 Nm torsi pada kekuatan 39 daya kuda dan mampu berjalan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Namun dengan tenaga baterai, memacu mobil dengan kecepatan kencang terus-menerus akan mengerus tenaga sehingga jarak tempuh menjadi lebih pendek. Paket baterai lithium ion dapat terisi penuh dalam 7,5 jam. Untuk pengisian rumahan, bahkan E100 mampu memanen energi melalui sistem pengereman regeneratif. Hanya dipamerkan pada Gias 2018, site GM Wuling sudah mulai membatasi pra penjualan E100 di Liangzhou, Guangxi. Minat yang besar dari masyarakat Cina mengungkapkan bahwa sudah ada lebih dari 5.000 orang mendaftar untuk 200 kendaraan pertama yang dijual. Banyak yang menyukai desain yang mungil Wuling E100, mudah dibawa kemana-mana, terlebih untuk jalanan perkotaan yang sempit, sering dilanda kemacetan yang menjadi alasan konsumen berbondong-bondong memesan mobil ini. Jika dibawa ke Indonesia, bisa dibilang Wuling E100 menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan, terlebih di kota besar karena rendahnya emisi yang dikeluarkan serta bodi mungil yang kecil membuat mobil ini patut dipertimbangkan. Akankah Wuling membawa E100 ke Indonesia dengan peraturan kendaraan listrik yang masih belum jelas? Bukan tak mungkin jika kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan mobil ini di jalanan Indonesia. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai mobil listrik dari Wuling yaitu E100? Mohon sampaikan di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Dan follow juga sosial media kami di Instagram. Terima kasih telah menonton.